Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu profesional yang hebat dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru, sebuah blueprint yang super penting buat kita semua, para arsitek peradaban. Yuk kita mulai perjalanan ini untuk makin menguatkan peran kita yang luar biasa. Nah, kita mulai dari sini. Mendidik satu ibu sama dengan mendidik satu generasi. Coba kita resapi bareng-bareng. Ini tuh bukan sekedar kata-kata indah loh. Inilah jantung dari komunitas kita, ibu profesional. Keyakinan inilah yang jadi fondasi kita semua, bahwa di tangan seorang ibu yang terus belajar, masa depan sebuah peradaban itu sedang dibentuk. Prinsip ini akan jadi pemandu kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, arsitek peradaban dari rumah. Di sini, kita akan melihat peran kita yang agung ini lewat sebuah kacamata yang beda, sebuah metafora yang kuat. Bayangin deh, kita ini bukan arsitek bangunan dari beton dan baja, tapi kita adalah arsitek peradaban yang mahakaryanya dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah kita sendiri. Kita semua pasti relate banget ya Bu, menjadi seorang ibu itu perannya dinamis sekali. Kadang rasanya seperti naik roller coaster, ada bahagianya, ada sedihnya, ada tantangan yang datang silih berganti. Nah, komunitas ini hadir persis untuk itu, sebagai ruang aman buat kita untuk saling menguatkan, saling belajar, dan tumbuh bareng-bareng. Kita semua ada di perjalanan yang sama, dan itu adalah kekuatan terbesar kita. Lalu, sering ada yang bertanya, apa sih maksudnya profesional di ibu profesional? Ini penting banget untuk kita pahami. Profesional di sini bukan soal gelar atau jabatan di kantor. Profesional di sini artinya kita menjalankan peran sebagai ibu dengan kesungguhan penuh, dengan ilmu, dengan kepandaian khusus. Ini adalah sebuah amanah besar yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita ini arsiteknya, pertanyaannya sekarang, mana cetak birunya? Mana blueprintnya? Nah, disinilah kita akan bergeser dari mengapa peran ibu itu penting ke bagaimana kita bisa membangunnya secara nyata hari demi hari. Kita akan pakai sebuah kerangka yang sudah teruji, 7 kebiasaan keluarga yang sangat efektif untuk memandu kita membangun keluarga yang kuat dan bermakna. Yuk kita masuk ke fase pertama dari cetak biru kita. Ini adalah fondasi dari segala fondasi. Sebelum kita membangun keluarga yang kokoh, bahkan sebuah peradaban, kita harus wajib membangun diri kita sendiri dulu. Inilah yang kita sebut kemenangan pribadi. Ingat ya Bu, arsiteknya harus kuat dulu, baru bangunannya bisa tegak berdiri dengan megah. Kemenangan pribadi ini dibangun di atas 3 kebiasaan yang fundamental. Pertama, menjadi proaktif. Artinya, kita yang pegang setir, bukan cuma jadi penumpang yang pasrah. Kedua, mulai dengan tujuan akhir. Kita harus tahu, keluarga ini mau kita bawa kemana. Dan ketiga, dahulukan yang utama. Kita fokus pada apa yang paling penting, bukan sekedar hal-hal yang mendesak dan berisik. 3 ini adalah fondasi kekuatan dari dalam. Jadi, poin kuncinya di sini adalah pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya mungkin sering reaktif, ya cuma merespon apa yang terjadi, menyalahkan keadaan, menjadi pribadi yang proaktif, yang mengambil inisiatif, yang menciptakan keadaan. Disinilah kita mengambil alih kendali dan menjadi pemimpin sejati di dalam keluarga kita. Bukan sekedar pengikut arus. Oke, fondasi diri kita sudah mulai kokoh. Sekarang kita siap untuk membangun keluar. Mari kita lanjutkan ke fase berikutnya, yaitu kemenangan publik. Di sini kita akan lihat bagaimana kekuatan dari dalam tadi kita gunakan untuk membangun hubungan yang harmonis, yang kolaboratif dengan semua anggota keluarga. Nah, kemenangan publik ini juga berdiri di atas 3 pilar penting. Kita mulai dengan kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Kenapa? Karena keluarga itu sebuah tim, bukan ajang kompetisi. Lalu yang kelima, berusaha memahami dahulu, baru dipahami. Ini adalah kunci komunikasi dari hati ke hati. Dan yang terakhir, kita wujudkan sinergi, di mana 1 tambah 1 hasilnya bukan 2, tapi bisa 10 atau bahkan 100. Coba kita lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Pola pikir menang/kalah itu isinya cuma ego. Pokoknya caraku yang benar, kamu harus kalah. Ini sumber konflik. Sebaliknya, pola pikir menang/menang itu mengubah cara pandang kita. Kita jadi sebuah tim yang bilang, oke, gimana ya caranya biar solusi ini enak buat kita berdua? Kita jadi mitra, bukan lagi lawan. Pergeseran ini mengubah segalanya. Jadi, intinya apa sih tujuan kemenangan publik ini? Sederhana, mengubah potensi konflik dan drama di rumah menjadi momen untuk kerjasama yang kreatif. Saat kita berhasil melakukannya, keluarga bukan lagi sekedar kumpulan orang yang tinggal serumah, tapi jadi sebuah tim solid yang saling mendukung, di mana keseluruhannya itu jauh lebih hebat dari bagian-bagiannya. Kita udah bahas cara membangun fondasi diri dan membangun hubungan keluarga. Tapi, tunggu dulu, ada satu kebiasaan terakhir yang sangat-sangat krusial. Ini adalah kebiasaan yang memastikan semua kebiasaan lainnya bisa terus berjalan.
Inilah fase pembaruan atau merawat sang arsitek. Karena arsitek yang lelah, yang gergajinya tumpul, nggak akan bisa membangun dengan baik kan? Nah, pembaruan diri ini atau mengasah gergaji ini harus seimbang, harus mencakup 4 dimensi. Ada fisik untuk raga kita, soal nutrisi, istirahat, ada mental untuk pikiran kita, membaca, belajar hal baru, lalu sosial, emosional untuk hati kita, menjaga hubungan baik, dan tentunya spiritual untuk jiwa kita. Mengabaikan salah satunya saja akan membuat kita goyah. Pesan ini, tolong banget ya ibu-ibu kita camkan dalam-dalam. Merawat diri, mengambil waktu untuk mengasah gergaji kita, itu bukan tindakan yang egois. Justru, itu adalah syarat utama supaya kita bisa terus memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk jangka waktu yang panjang. Ingat selalu analogi ini, kita tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Baik, kita sudah menjelajahi seluruh cetak biru kita. Mulai dari membangun diri, membangun keluarga, sampai merawat diri sendiri. Sekarang, sampailah kita di bagian yang paling penting, yaitu mengubah semua pengetahuan ini menjadi tindakan yang nyata. Yuk, kita fokus pada langkah Anda selanjutnya. Untuk menutup sesi kita, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk merenung sejenak. Lupakan soal mengubah segalanya dalam satu malam. Itu nggak realistis. Coba pikirkan, apa satu langkah proaktif kecil yang bisa Anda ambil minggu ini? Mungkin mencoba mendengarkan anak tanpa menyela? Atau menjadwalkan 15 menit untuk membaca buku? Pilih satu saja, mulailah dari sana. Karena peradaban hebat yang kita impikan itu dibangun dari satu langkah kecil yang kita ambil hari ini.